Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam tetap sehat-sehat dan diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum lanjut, channel ini di-subscribe, like, dan komen. Dan untuk pelajaran ekonomi kelas 10 dalam pertemuan hari ini, kita ada di bab 5, Bank Sentral, Sistem Pembayaran, dan Alat Pembayaran. Nah, kita akan lanjutkan materi kita. Pada pertemuan lalu kita telah bahas tentang Bank Sentral, dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sistem pembayaran, di mana ada 3 topik yang akan kita bahas. Ya, kita akan lanjutkan yang materi yang lalu ya. Sekarang kita masih di poin B, yaitu pengertian sistem pembayaran. C, peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Dan D, peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Nah, kita mulai di pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran yaitu sistem yang mempunyai beberapa lembaga aturan dan mekanisme untuk pelaksanaan pemindahan dana dalam memenuhi kewajiban yang terdapat dalam sebuah kegiatan. Sistem tersebut adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak kepada pihak lain. Komponen sistem pembayaran. 1. Alat pembayaran atau payment instrument. Setiap transaksi pembayaran memenuhi standar fisik, hukum, dan peraturan. Alat pembayaran dapat dikelompokkan menjadi alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran tunai contoh adalah uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Alat pembayaran non-tunai memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. Yang kedua, transfer dana antar bank atau interbank fund transfer system. Yang ketiga, lembaga yang memproses sistem pembayaran atau payment system operator. Itu lembaga yang memproses ini. Kalau di Indonesia itu lembaga tersebut adalah Bank Indonesia, baru PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI, dan switching atau penyelenggaraan clearing alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. Yang keempat, saluran pembayaran atau delivery channel yang mencakup electronic data capturing atau EDC. Nah, ini seperti kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit, teller input atau petugas teller di bank, mesin ATM atau anjungan tunai mandiri, dan internet, mobile banking, dan phone banking. C. Sistem pembayaran dalam perekonomian. 1. Menjamin lancarnya pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli. 2. Memungkinkan adanya sosialisasi di dalam produksi. 3. Membantu menentukan seberapa besar efisiensi transaksi yang dilakukan dan diselesaikan. Yang keempat, mempengaruhi tingkat laju ekonomi dan juga efisien dari pasar keuangan. Yang kelima, menjadi elemen penting infrastruktur keuangan untuk mendukung stabilitas sistem ekonomi. 6. Menjadi saluran atau channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. 8. Mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran
yang lebih beragam. D. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. 1. Regulator. Dalam hal ini, Bank Indonesia membuat berbagai macam peraturan yang berguna untuk mendukung dari kelancaran pada sistem pembayaran yang dimana telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, perizinan. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki peranan di dalam melakukan pemberian izin dari berbagai macam pihak yang dimana termasuk ke dalam sebuah pelaksanaan dari sistem pembayaran yang ada. 3. Pengawasan. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki peranan dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai macam bentuk proses di dalam melakukan pembayaran dan juga segala macam bentuk aktivitas dalam melakukan sistem pembayaran. Yang keempat, operator. Dalam hal ini, Bank Indonesia menyediakan sebuah layanan dari sistem pembayaran yang dimana adalah bernama Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan juga sistem clearing nasional Bank Indonesia. Yang kelima, fasilitator. Ini yang kelima ya. Salah ketik. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan memberikan fasilitas di dalam melakukan pengembangan dari sistem pembayaran yang ada. Oke, sekian. Dan terima kasih, demikianlah materi kita sudah selesai dan kiranya dia bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar, Tuhan memberkati kita semua.